Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi tabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin wa akhta iman rahimakumullah. Di ayat 183 Al-Baqarah ditegaskan bahwa tujuan orang beriman melaksanakan saum atau berpuasa itu tiada lain adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita memperhatikan ciri-ciri orang bertakwa di dalam Al-Quran, maka akan nampak dan jelas bagi kita bahwa sesungguhnya ciri orang bertakwa itu adalah orang yang berhasil menguasai dirinya dan kemudian semakin peduli kepada orang lain. Di surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, ayat 177 ditegaskan bahwa ciri orang beriman, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan albir, orang yang senantiasa melaksanakan kebajikan. Kebajikan itu ditandai dengan menjadi orang yang terbuka, inklusif, tidak melihat timur dan barat, tidak memperhatikan warna jaketnya. Dia akan senantiasa melihat secara fokus bahwa amaliyahnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia beriman kepada rukun-rukun iman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, untuk mengukuhkan dasar yang kokoh dari keimanannya. Samroh dari keimanan yang kokoh ini adalah kepedulian kepada keluarga terdekat. Karena ketika seorang beriman bertransformasi menjadi seorang bertakwa, maka digambarkan di ayat ini selanjutnya adalah wa'atal mala ala hubbihi. Dia seorang mukmin yang bertakwa akan dengan riang gembira, penuh sukacita membagikan hartanya kepada keluarganya. Jika ada orang suami yang pedit kepada istrinya, maka boleh jadi dia orang beriman yang belum bertakwa. Kalau ada seorang saudara masih pelit kepada saudara yang lainnya, padahal dia memiliki segalanya, boleh jadi dia adalah orang beriman yang belum bertakwa. Tidak hanya kepada keluarganya, seorang beriman yang bertakwa itu senantiasa memberikan hartanya juga kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan, kepada orang yang meminta-minta,
dan kepada orang yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri dari perbudakan. Sampai sini Allah menunjukkan kepada kita bahwa seorang beriman yang bertakwa, yang telah berhasil bertransformasi, merubah dirinya dari ulat, dari kepompong menjadi kupu-kupu muttaqin, itu ditandai dengan keimanan dan kepedulian kepada sesama, tanpa melihat aturan, ukuran, nisab, haul, dan sebagainya. Kata kunci pertama di bagian ini adalah kepedulian kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baru setelah itu Allah melanjutkan dengan hal-hal yang bersifat formal, ditentukan rukun dan syaratnya. Seorang mukmin yang bertransformasi menjadi orang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Tentunya sholatnya dengan khusyuk, sholatnya dengan dawam, sholatnya menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang semakin takut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat ada rukun dan syarat. Ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka batal sholatnya. Di sini sudah ada ketentuan yang lebih baku. Demikian juga terkait dengan harta kita. Di bagian ini Allah menegaskan, orang yang beriman dan bertransformasi menjadi orang bertakwa, itu dia membayarkan zakat. Wa ataz zakah. Kalau yang tadi, kepedulian itu bersifat tanpa batas. Bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kemampuan. Di bagian zakat ini ada rukun dan syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat sah dan tidaknya zakat tersebut. Ketentuan sholat dan zakat yang rukunnya ditentukan dengan kaku, dengan ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilakukan setelah orang memiliki akidah yang kuat dan kepedulian dengan model yang lebih longgar. Setelah itu Allah tetapkan dengan aturan yang lebih ketat. Tidak hanya itu, seorang beriman yang telah bertransformasi menjadi seorang bertakwa itu memenuhi janjinya. Wal mufuna bi ahadihim idza ahadu. Kita semua adalah hamba Allah yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang bersyahadat dan tunduk kepada ketentuan dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut bahwa salah satu ibadah, ternyata saum ini adalah amanatun. Mengapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan saum ini itu sesungguhnya tidak hanya terkait dengan lapar atau hausnya orang yang melaksanakan saum tersebut, tapi sesungguhnya adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang beriman. Dan ketika orang beriman bersyahadat, menyatakan diri tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ketika dia melaksanakan kewajiban, dia sedang melaksanakan amanah. Karena itu Allah menegaskan as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu ukurannya, pahalanya ditentukan oleh aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Semua kita yang saum di tempat ini laksanakan sahur sebelum subuh, dan insya Allah nanti berbuka setelah maghrib. Hausnya mungkin sama, laparnya mungkin sama, tetapi nilainya di sisi Allah itu akan berbeda. Semakin kita menjauhkan diri dari mubtilatis saum, hal yang membatalkan saum, semakin kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala kita, maka semakin tinggi kualitas saum kita.
berarti kita telah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian lain di ayat ini, Allah menegaskan ciri orang beriman, kemudian dia saum dan bertransformasi menjadi seorang bertakwa, itu dia akan menghadapi segala sesuatu. Realitas yang dihadapi dengan sabar. Sabar adalah kondisi di mana kita menghadapi apa yang tidak kita inginkan. Maunya kita sehat, kemudian sakit, maka sakit adalah musibah dan harus dihadapi dengan sabar. Ketika kita menginginkan kendaraan terbaik, ternyata kita hanya bisa jalan kaki, maka kondisi itu juga adalah bagian dari belum terpenuhinya keinginan kita. Itu juga bagian dari musibah. Dan seorang beriman yang bertransformasi menjadi orang bertakwa, dia akan senantiasa sabar. Fisarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di bagian lain Rasulullah SAW mengatakan, ajaban lil mu'minin. Sungguh hebat, luar biasa seorang mukmin, kata Rasulullah. Jika dia di hadapan pada musibah, maka dia akan bersabar. Jika dia di hadapan pada anugerah, maka dia akan bersyukur. Maka tidak ada ruang keluh kesah bagi seorang bertakwa, karena dia akan sabar baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sempit. Di ujung ayat Al-Baqarah 177 Allah menegaskan, demikianlah orang-orang yang bertakwa, dan itulah ciri orang yang berhasil menyelesaikan saumnya dengan sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang dipilih Allah, menjadikan saum kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita menjadi kupu-kupu yang indah, memiliki nilai di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.